Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdahu la syarikalah, wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah, wa alihi wa ashabihi wa manittaba'ahu huda amma ba'd. Alhamdulillah, kita bertemu kembali di hari yang cerah ini, di hari yang insyaallah akan diisi dengan kemuliaan, diisi dengan kebahagiaan, sebab di hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan salah satu utusan Bi'sa Al-Azhariyah, utusan Al-Azhar, Universitas Al-Azhar Asy-Syarif untuk Indonesia, yakni bersama Syekh Hasan Thaha. Hayakumullah ya Syekh. Marhaban bikum, masyaallah. Sa'idna bil liqa ma'akum ya Syekhna. Insyaallah. Dan insyaallah melalui beliau kita akan mengutip dan memetik banyak pelajaran terkait tema yang sebelumnya telah disampaikan oleh beliau, dan ini adalah lanjutan dari tema beliau terkait bahwa Islam adalah agama perdamaian. Tidak berlama, kita langsung mendengar nasihat serta petikan-petikan mutiara kalimat dari Syekh Hasan Thaha. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. فمن التعليمات الإسلامية ومن التعاليم الإسلامية التي تظهر حرص الإسلام على ترسيخ أسس السلام والاستقرار ونشر الأمن والأمان، من هذه التعاليم ما جاء في ديننا الحنيف من النهي عن الاعتداء. والاعتداء معناه إلحاق الضرر بالغير من غير وجه حق، إلحاق الضرر بالآخرين من غير وجه حق. الله سبحانه وتعالى نهى عن ذلك وأخبر أنه لا يحب الاعتداء. قال الله عز وجل: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وفي رواية: المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. Insyaallah, setelah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disampaikan oleh beliau bahwa pengajaran-pengajaran pendidikan Islam sungguh benar-benar mengajarkan kepada kita dan menegaskan bahwa Islam adalah agama yang benar-benar menyerukan umatnya, menyeru dan mengajarkan kepada penganutnya untuk menyebarkan kedamaian. Dan di sini benar-benar menegaskan bahwa Islam dengan pengajarannya, dengan nilai-nilai luhurnya, meminta kepada kita untuk melarang umatnya, melarang setiap individu dari kita, dari setiap muslim, agar tidak berbuat i'tida. Apa itu i'tida? I'tida artinya adalah memberikan atau menimbulkan dan menciptakan keburukan serta bahaya serta mudarat kepada orang lain tanpa hak, tanpa uzur, tanpa alasan yang dibenarkan. Inilah makna dari i'tida. Artinya adalah penindasan atau penganiayaan dan kezaliman. Untuk ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin." Dan janganlah engkau berlaku i'tida, janganlah engkau berlaku aniaya, janganlah engkau berbuat penindasan, janganlah engkau berbuat kezaliman. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berbuat aniaya atau berbuat penindasan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, al-muslimu man salimal muslim. Seorang muslim adalah yang muslim-muslim lain terhindar atau selamat
dari lisannya dan juga tangannya. Bahkan dalam hadis lain dikatakan bahwa seorang muslim adalah yang manusia merasa aman dari tangannya dan lisannya. Atau dalam riwayat lain juga dikatakan bahwa seorang muslim sejati adalah yang manusia lain selamat dari dirinya terhadap darahnya ataupun hartanya. فالظلم في الإسلام محرم وإثمه كبير. وفي الحديث القدسي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تعالى يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. إذن لا يجوز للمسلم أن يظلم أحدا حتى وإن خالفه في الدين، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. Kezaliman adalah sebuah bentuk yang di dalam Islam sangat keras larangannya, sangat keras pengharamannya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni haramtu dzulma ala nafsi." Sungguh aku haramkan kezaliman itu untuk diriku. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Dan aku jadikan kezaliman itu haram pula bagi kalian. Maka janganlah kalian saling menzalimi. Janganlah kalian saling berbuat aniaya. Dan janganlah kalian saling berbuat menindas satu sama lain. Dan dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nah, di sini dikatakan bahwa ala man zalama muahadan, siapapun di antara muslim yang menzalimi, yang menganiaya seorang kafir muahad, kafir yang ada ikatan perjanjian, atau kafir-kafir yang tidak memiliki pertentangan dan permusuhan bagi Islam, atau mereka mengecilkan dan menghinanya serta mencelanya, atau mereka muslim tersebut memberikan kepadanya beban di luar kemampuan kafir tersebut, maka sungguh akulah menjadi musuhnya, akulah yang menjadi garda terdepan untuk membela orang tersebut, orang kafir tersebut, dan akan menjadi persaksian baginya untuk atas kezalimannya. وقد شرع الإسلام للمفسدين في الأرض عقوبات رادعة تردع المجرمين عن إجرامهم وتجعلهم عبرة للمعتبرين. يقول الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. فعلى قدر قسوة الجريمة وخطورتها تكون العقوبة، فلكل جريمة عقوبة تناسب مرتكبها، وتفاصيل هذا الأمر موجودة وموضحة في كتب الفقه. نعم. Islam sangat tegas dan sangat keras buat mereka yang melakukan penindasan, buat mereka bahkan muslim sendiri yang melakukan aniaya dan kezaliman kepada orang lain, bukan hanya kepada sesama muslim, namun juga kepada setiap manusia, seluruh dan segenap manusia, walaupun berbeda darinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan, innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada. Sesungguhnya balasan, hukuman buat mereka yang memerangi agama Allah, memerangi Allah,
buat mereka yang memerangi Rasulullah dan menciptakan dan menimbulkan kerusakan di muka bumi, annahu an yuqattalu, bahwa mereka balasannya adalah mereka akan dibunuh, yuqattalu, au yusallabu, atau mereka akan disalib di tiang gantungan, au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf, atau akan dipotonglah tangan dan kaki mereka secara diagonal, au yunfau minal ard, atau mereka akan dibuang dari muka bumi ini atau diasingkan. Nah, seperti itu kata Allah Subhanahu wa taala, dzalika lahum khizyun fid dunya. Nah, seperti itu adalah kehinaan, balasan kehinaan buat mereka di dunia, dan di akhirat Allah akan berikan siksaan yang amat pedih. Tapi Allah di akhir katakan, kecuali bagi mereka-mereka yang bertaubat, benar-benar taubatan nasuha. Di dalam Islam hukuman had paling menghinakan, paling keras adalah hukuman orang yang menzalimi, yakni apa? Saya ulangin, dibunuh atau disalib atau dipotong kaki dan tangannya secara diagonal sebelah gini, atau mereka diasingkan dari negerinya, dari muka bumi ini, sampai seperti itu. Dan untuk penjelasan secara rinci terkait hukum seperti ini tertuang banyak di dalam buku-buku fikih. ومن المعلوم طبعا أن تنفيذ العقوبات هذا من شأن ولي الأمر، من شأن الحاكم والرئيس، فلا ينفذ العقوبات إلا ولي الأمر. نعم، فلا ينفذ العقوبات إلا ولي الأمر. نعم. Namun perlu di sini harus kita garis bawahi, jangan serta-merta ketika kita mengetahui ada orang yang melakukan kezaliman, melakukan penindasan dan penganiayaan, langsung setiap orang melakukan penghakiman kepada dirinya, melakukan had, hukuman terhadap mereka yang melakukan penindasan. Enggak, tapi itu adalah wewenang seorang waliyul amr, wewenang seorang pemimpin dan penguasa. Mereka lah yang memberikan keputusan ini berdasarkan kitabullah wa sunnatu rasulih, berdasarkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. أيضا جعل الله تعالى الاعتداء على النفس الإنسانية الواحدة بغير حق اعتداء على الإنسانية كلها. قال الله سبحانه وتعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. Nah, bahkan di dalam Islam begitu tegasnya, begitu kerasnya untuk mencegah dan melarang penganutnya untuk berbuat penindasan dan kezaliman serta penganiayaan. Dikatakan bahwa penganiayaan terhadap satu jiwa itu seperti menganiaya atau melakukan kezaliman kepada semua manusia di muka bumi. Allah berfirman dalam sebuah ayat, annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin faka'annama fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a. Siapa yang membunuh, menzalimi lantas membunuh satu jiwa, atau dia membuat kerusakan di muka bumi, maka seolah-olah, maka dikatakan dia telah melakukan pembunuhan dan telah melakukan kerusakan kepada seluruh manusia di muka bumi. في الختام نذكر أن كل تعاليم الإسلام ترسخ السلام وتقوي الأمن والأمان، فالحمد لله على نعمة الإسلام، ونسأله تعالى أن يثبتنا على دينه، ونسأله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما،
innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di akhir kami ingatkan dan kami tegaskan, sungguh Islam agama yang benar-benar menegaskan kepada setiap manusia, terutama kepada setiap penganutnya, setiap muslim, untuk selalu menebarkan kedamaian, untuk selalu menciptakan keamanan dan kedamaian dalam muka bumi, di atas muka bumi ini. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengajarkan kepada kita hal-hal yang bermanfaat dan memberikan manfaat kepada kita hal-hal yang Allah ajarkan, kemudian menambahkan kepada kita semangat serta ilmu yang bermanfaat. Dan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya